Halo guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Roman Abramovich resmi menjual Chelsea dan sudah menentukan harga jual. Sementara EA Sports menghapus semua tim Rusia dari FIFA dan NHL. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, gelandang Napoli Fabian Ruiz lebih memilih bergabung dengan Real Madrid daripada MU. Sedangkan Barcelona semakin dekat untuk mendatangkan Frank Kessie. Manchester United dipastikan gigit jari dalam perburuan gelandang Napoli Fabian Ruiz. Alasannya, Mundo Deportivo mengabarkan kalau Ruiz lebih memilih Real Madrid sebagai klub barunya. Ruiz pun membeberkan alasan dan menyebut kalau Real Madrid merupakan klub impiannya. Ruiz juga menyebut kalau El Real merupakan salah satu klub terbaik di dunia. Peluang Ruiz untuk merapat ke Madrid juga terbuka lebar. Kabarnya Napoli akan membandrol Ruiz harga 60 juta euro. Gelandang AC Milan Frank Kessie kerap dirumorkan akan hengkang ke Barcelona. Hal ini semakin diperkuat setelah sang agen mengadakan pertemuan dengan Blaugrana. Dalam pertemuannya, sang agen bilang kalau Kessie sudah sepakat untuk merapat ke Camp Nou. Kessie sendiri memang berniat untuk hengkang dari San Siro pada musim depan. Sebelumnya, gelandang asal Pantai Gading ini menolak tawaran perpanjangan kontrak dari skuad Rossoneri. Pada tahun 2020 yang lalu, Barcelona mendatangkan gelandang muda asal Spanyol yakni Pedri. Klub asuhan Xavi Hernandez ini bisa dibilang menjadi klub yang paling beruntung. Alasannya saat itu Las Palmas sempat menawarkan Pedri ke sejumlah klub elit Eropa termasuk dua klub raksasa Serie A yakni AC Milan dan Inter Milan. Akan tetapi Pedri menolak tawaran AC Milan dan lebih tertarik bergabung dengan Inter Milan. Tetapi sayang saat itu Inter Milan kalah cepat dengan Barcelona. Pemilik Arsenal Stan Kroenke menyiapkan dana besar untuk belanja pemain di musim panas nanti. Nah, beda cerita nih dengan MU yang merugi karena beban gaji pemain. Kabar baik datang menghampiri raksasa Premier League Arsenal. Kabarnya pemilik The Gunners Stan Kroenke menyiapkan dana yang besar untuk belanja pemain di musim panas. Terkait hal tersebut, Kroenke pun membeberkan alasannya. Dilansir dari Football London, Kroenke mengatakan kalau skuad The Gunners sedang tampil pincang. Alasannya karena sejumlah pemain memutuskan hengkang di musim depan. Dan selain itu, Kroenke juga masih mempercayai Mikel Arteta sebagai pelatih tim. Arsenal sering diberitakan akan memulangkan Arsene Wenger ke Stadion Emirates. Rumor ini mencuat setelah Mikel Arteta dikabarkan bertemu dan meminta Wenger untuk kembali ke Emirates. Setelah beberapa lama bungkam, CEO Arsenal Vinay pun memberikan komentarnya. Vinay memastikan kalau The Gunner nggak berencana untuk memulangkan Wenger. Sebagai informasi, Wenger pernah menukangi Arsenal selama 22 tahun lamanya. Pada periode kepelatihannya, Wenger juga berhasil memberikan sejumlah trofi. Manchester United dikabarkan mengalami kerugian lumayan besar. Hal ini disebabkan oleh beban gaji para pemain The Red Devil yang sangat tinggi. Selain itu, virus Omicron yang melanda juga menjadi salah satu penyebabnya. Walaupun begitu, kerugian tersebut turun dalam periode 3 bulan. Alasannya karena supporter sudah bisa menyaksikan pertandingan secara langsung di Old Trafford. Manchester United masih menjadikan Mauricio Pochettino sebagai target utama pelatih baru, sementara Antonio Rudiger semakin dekat dengan pintu keluar Stamford Bridge. Manchester United sedang berburu pelatih anyar di musim panas mendatang. Sejumlah kandidat pun sudah bersiap untuk direkrut sebagai pengganti Ralf Rangnick. Walaupun begitu, The Athletic mengabarkan kalau mereka ingin fokus merekrut Mauricio Pochettino. Kabarnya Setan Merah juga serius untuk menjadikan Pochettino sebagai pelatih. Apalagi pelatih asal Argentina ini juga berminat untuk hengkang dari PSG. Alasannya karena Pochettino merasa nggak betah menukangi skuad Les Parisiens. Antonio Rudiger sering diberitakan akan hengkang dari Chelsea. Alasannya sampai saat ini Rudiger belum memperpanjang kontraknya di Stamford Bridge. Sejauh ini Rudiger belum memberikan banyak komentar terkait masa depannya.
Bek timnas Jerman ini menyerahkan keputusan tersebut kepada manajemen klub. Sementara itu Real Madrid dan PSG sangat serius untuk merekrut Antonio Rudiger. Pada final Carabao Cup, gelandang Liverpool Thiago Alcantara tiba-tiba mengalami cedera hamstring. Cedera itu didapat saat Alcantara sedang melakukan pemanasan. Hal ini pun membuat pelatih The Reds Jurgen Klopp memberikan komentarnya. Klopp mengatakan kalau cedera yang dialami Thiago nggak terlalu parah. Klub juga mengatakan kalau Thiago sudah bisa bermain pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Inter Milan. Juventus berencana untuk mendatangkan bek sayap Real Madrid yakni Ferland Mendy. Bek asal Perancis ini akan menggantikan Alexandro yang dirumorkan bakal hengkang. Di musim ini Mendy tampil lebih reguler dari musim-musim sebelumnya. Bek berusia 26 tahun ini menggantikan Marcelo yang dinilai sudah mengalami penurunan performa. Walaupun sering dimainkan, El Real justru bersedia melepas Mendy ke Juventus. Padahal Mendy juga masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Adidas ikut mengecam peperangan dengan memutus kontrak timnas Rusia. Kita jauh ke kabar tanah air, ada timnas Indonesia yang membatal gelar laga uji coba. Konflik antara Rusia dan Ukraina ternyata berdampak luas termasuk di bidang sepak bola. Terbaru apparel asal Jerman yakni Adidas ikut memutus kontrak dengan timnas Rusia. Padahal Adidas sudah menjalin kerjasama dengan timnas Rusia sejak tahun 2008. Sebelumnya Rusia juga sudah menerima sejumlah sanksi dari FIFA. Hal ini merupakan buntut dari agresi militer yang dilancarkan Rusia ke Ukraina. PSSI kembali membatalkan laga uji coba timnas Indonesia di bulan Maret. Sebelumnya skuad Garuda dijadwalkan akan melakoni 4 laga uji coba. PSSI menyebut kalau pembatalan uji coba ini merupakan permintaan langsung dari sang pelatih Sintayong. Menurutnya laga FIFA Matchday nggak cukup efektif dan efisien. Sintayong juga menyebut kalau laga FIFA Matchday juga bentrok dengan agenda pemusatan latihan timnas U19. Next, Andriy Shevchenko ikut turun ke jalan untuk berdemo menentang agresi militer Rusia. Sedangkan Mario Balotelli memberi pernyataan mengejutkan dengan menyesal pergi dari Manchester City. Pada hari Senin kemarin, legenda timnas Ukraina Andriy Shevchenko terjun langsung dalam aksi demo. Momen tersebut juga dibagikan lewat Instagram pribadinya. Saat itu Shevchenko berfoto dengan wanita dan anak-anak sambil memegang spanduk yang menolak perang. Shevchenko juga menulis agar konflik Rusia dan Ukraina bisa segera berakhir. Sebagai informasi, Shevchenko merupakan pemain Ukraina terbaik dalam sejarah AC Milan. Bersama skuad Rossoneri, Shevchenko mencetak 175 gol dari 322 laga di berbagai kompetisi. Kabar mengejutkan datang dari klub MLS yakni Inter Miami. Kabarnya klub yang dimiliki oleh David Beckham ini berencana untuk merekrut bintang PSG yakni Lionel Messi. Kabar ini dibenarkan oleh co-owner Inter Miami yakni George Mas. George Mas juga menyebut kalau Messi adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Miami disebut ingin merekrut Messi di musim panas tahun 2023 mendatang. Alasannya karena saat itu kontrak Messi di PSG sudah berakhir. Belum lama ini Mario Balotelli menggegerkan publik dengan pengakuan mengejutkan. Bomber timnas Italia ini menyesal sudah hengkang dari Manchester City. Balotelli sadar kalau usianya saat membela The Citizen sudah nggak muda lagi. Setelah hengkang dari Stadion Etihad, Balotelli mengalami performa yang pasang surut. Balotelli bahkan harus turun kasta dan memperkuat klub mediocre seperti Brescia. Selanjutnya, Roman Abramovich resmi menjual saham Chelsea dan sudah memasang harga untuk para investor. Sementara Jadon Sancho merasa bahagia dan ingin menimba ilmu dari pemain bintang di MU. Roman Abramovich resmi menjual saham Chelsea. Kabarnya pengusaha asal Rusia ini sudah memasang harga kepada pihak yang ingin membelinya. Dilansir dari Sky Sport, Abramovich memasang harga 3 miliar pound sterling atau sekitar 57,6 triliun rupiah.
Hal ini membuat Conor McGregor memberikan tanggapannya. Lewat Twitternya, McGregor mengajak semua pihak untuk membeli saham Chelsea. Kabarnya Abramovich akan menyumbangkan seluruh hasil penjualan untuk korban perang di Ukraina. Selain itu, Abramovich juga nggak meminta Chelsea untuk mengembalikan dana pinjaman sebesar 1,5 miliar euro atau 28,8 triliun rupiah. Belum lama ini Pratama Arhan melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Kabar ini disampaikan lewat Instagram resmi klub Tokyo Verdy. Saat itu Arhan mendapat kehormatan besar untuk berkunjung ke kantor Kedutaan Jepang di Jakarta. Arhan juga terlihat berfoto sambil memegang jersey. Sementara itu Arhan berhasrat ingin membawa Tokyo Verdy meraih gelar juara Jatuh League musim ini. Jadon Sancho membeberkan perasaannya selama bergabung di Manchester United. Winger asal Inggris ini mengaku senang bisa merapat ke Old Trafford. Sancho juga mengatakan kalau dirinya akan mengambil ilmu yang diberikan para pemain bintang. Hal ini bertujuan agar performanya bisa meningkat di kemudian hari. Sementara itu Sancho masih tampil melempem dengan baru mencetak 2 gol dari 22 pertandingan Premier League. EA Sport turut menyuarakan kecaman dengan menghapus seluruh tim Rusia di FIFA dan NHL. Nah, serupa juga dengan Everton yang menangguhkan 3 sponsor asal Rusia sekaligus. EA Sport resmi menghapus seluruh tim dari Rusia dari dalam game FIFA 2022 dan NHL. Selain tim dari Rusia, EA juga menghapus timnas Rusia. Penghapusan ini nggak terlepas dari agresi militer Rusia ke Ukraina. EA Sport sendiri ikut menunjukkan solidaritas dan mendukung rakyat Ukraina. EA Sport juga menyuarakan agar konflik yang terjadi bisa berakhir dengan damai. Sebelumnya EA Sport mencontoh FIFA dan UEFA yang sebelumnya telah memberikan sanksi. Sejak bergabung ke PSG, Lionel Messi tampil melempem di skuad Les Parisiens. Oleh sebab itu banyak pihak yang mengomentari performa pemain berjuluk La Pulga tersebut. Dan hal ini mendapat tanggapan dari rekan setim Messi yakni Kylian Mbappe. Mbappe justru memberikan pembelaan dan menyebut kalau Messi masih perlu beradaptasi. Mbappe juga bilang kalau Messi sudah berkontribusi besar di skuad Les Parisiens. Mbappe menganggap kalau Messi menjadi pemain pembeda di sektor penyerangan. Everton resmi menangguhkan kerjasama dengan 3 perusahaan asal Rusia. 3 perusahaan tersebut adalah USM Holdings, Megaphone, dan Yota. Namun masih belum diketahui secara pasti berapa lama Everton akan menangguhkannya. Sementara itu penangguhan ini merupakan respon atas tindakan invasi Rusia di Ukraina. Everton bukanlah satu-satunya tim yang menangguhkan kerjasama dengan perusahaan asal Rusia. Sebelumnya ada FC Schalke yang memutus kontrak dengan Gazprom. Liverpool berhasil menjuarai Carabao Cup setelah mengalahkan Chelsea lewat babak adu penalti. Sementara itu terdapat momen langka pada sesi penyerahan trofi. Saat itu kamera menangkap kalau pemain Liverpool Kostas Tsimikas sedang meludah ke bawah. Pemain asal Yunani ini diduga meludahi fans Chelsea. Akibat kejadian itu, Tsimikas mendapat teguran keras. Klub asuhan Jurgen Klopp ini berharap kalau kejadian tersebut gak akan terulang pada pemain lainnya. Chelsea berhasil meraih kemenangan pada putaran kelima FA Cup. Bertanding di Stadion Kenilworth Road, Romelu Lukaku dan kawan-kawan menekuk Luton Town dengan skor tipis 2-3. Baru berjalan 2 menit laga, Chelsea sudah kebobolan lewat gol Risberg. Beruntung di menit ke-27, skuad The Blues mampu menyamakan kedudukan lewat Saul Niguez. Akan tetapi Luton kembali menyamakan kedudukan di menit ke-40 lewat Harry Carnick. Sementara di babak kedua, Chelsea mampu comeback lewat gol Timo Werner dan Romelu Lukaku. Liverpool berhasil meraih kemenangan pada putaran kelima FA Cup. Bertanding di Anfield, skuad The Reds mengalahkan Norwich City dengan skor 1-2. Pada menit ke-27 pertandingan, Liverpool sudah unggul lewat gol Takumi Minamino. Berikutnya penyerang asal Jepang ini kembali mencetak gol di menit ke-39. Sementara Norwich cuma bisa membalas 1 gol lewat Lucas Rupp di menit ke-76.
Juventus meraih kemenangan penting pada leg pertama Coppa Italia melawan Fiorentina. Pada laga tersebut, Bianconeri mengakhiri laga dengan skor tipis 0-1. Juventus sebenarnya kesulitan untuk menjebol gawang Fiorentina. Buktinya mereka baru bisa unggul pada tambahan waktu babak kedua lewat gol bunuh diri dari Lorenzo Venuti. Dan kemenangan ini memudahkan langkah Juventus untuk masuk ke partai final. Kabarnya semifinal leg kedua Coppa Italia akan digelar pada bulan April mendatang. Guys, kita baca-bacain komentar ya. Ini dari Giri Adnan. Menurut kakak Mbappe kalau hengkang dari PSG bagusnya kemana? Kayaknya bagusnya ke Arsenal aja nggak sih guys? Next, ini dari Mr. Rono. Klub yang disukai Mbak apa? Tebak guys, aku suka klub apa? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.